Mungkin di antara teman-teman ataupun ada juga orang lain yang di sekitar kehidupan teman-teman, mungkin keluarga, teman sekolah, ataupun di eh, lingkungan manapun ya teman-teman berada, itu menemukan atau mendapati mereka yang bisa jadi usianya itu masih muda, bahkan masih kecil, tetapi bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bertindak itu seperti orang tua. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Mungkin di antara teman-teman ataupun ada juga orang lain yang di sekitar kehidupan teman-teman, mungkin keluarga, teman sekolah, ataupun di lingkungan manapun ya teman-teman berada, itu menemukan atau mendapati mereka yang bisa jadi usianya itu masih muda, bahkan masih kecil, tetapi bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bertindak itu seperti orang tua. Orang tua yang terjebak di tubuh anak-anak. Ini kalau teman-teman ya mendapati tadi mungkin ada keluarga ataupun tetangga atau siapapun gitu ya, yang anak-anak masih muda, masih bahkan balita, tapi tingkah lakunya itu, pemikirannya itu, kata-katanya itu seperti orang tua. Nah, ini salah satu ciri-ciri old soul ya. Menarik membahas ini karena ini juga ada kaitannya dengan pengalaman saya sendiri ya, sebagai old soul. Emang apa sih old soul itu? Nah, jadi kita bahas satu persatu ya, mulai dari apa itu old soul, tujuannya apa dia dihadirkan di sini, dan juga seperti apa karakternya ataupun ciri-cirinya ya. Ikutin terus sampai selesai ya teman-teman. Old soul, jiwa tua ya, jiwa yang memiliki tingkat kesadaran dan kebijaksanaan spiritual yang tinggi. Mereka biasanya menyadari bahwa kita semua itu sama, kita semua itu terhubung satu sama lain ya, dan mereka juga menyadari bahwa setiap perjalanan memiliki pelajaran ya, pengalaman hidup, dan juga mereka itu biasanya mengambil hikmahnya atau memetik pelajaran dan juga hikmahnya. Jiwa tua atau old soul ya, bisa dikatakan mereka memiliki kebijaksanaan yang melampaui usianya. Makanya nggak heran ya teman-teman, yang tadi saya katakan bahwa mungkin saja tubuh fisiknya atau usianya itu masih muda, tetapi mereka bijaksana. Mereka bisa memahami berbagai hal seolah-olah mereka memiliki pengalaman meskipun usianya masih muda. Nah, jiwa tua mereka itu dewasa, mereka itu membumi, dan juga tidak tertarik pada hal-hal yang dangkal. Untuk lebih jelasnya nanti di karakteristik ya. Ada berapa jenis old soul ya. Nah, ada jiwa tua yang memiliki kepekaan emosional ya, sensitif terhadap energi orang lain ataupun energi di sekitarnya. Nah, ada juga tipe old soul yang mata ketiganya itu terbuka ya. Mereka memiliki ketajaman rasa ya, dalam menangkap energi di sekitarnya, sehingga mereka mudah untuk mengenali orang lain, mengerti apa yang dimaksud oleh orang tersebut sebelum melakukan tindakan
ya mereka itu empat ya. Mereka sangat dekat dengan alam, lingkungan, kemudian juga mudah membaca. Kalau di Islam itu bisa dibilang ikro ya, membaca tanda-tanda atau sinyal-sinyal alam, kode-kode alam. Nah, namun di sisi lain nih juga sering terjadi ketegangan ya, karena sensitivitas tadi ya. Jiwa tua mereka adalah jiwa yang memiliki pengetahuan spiritual yang sangat mendalam. Pengetahuan ini adalah pengetahuan bawaan ya, dari sejak mereka itu sangat muda. Mereka adalah orang-orang yang visioner, melihat sesuatu dengan cara yang berbeda dan memiliki naluri yang kuat untuk itu ya. Nah, kemudian tujuan dari dihadirkannya jiwa tua ini apa sih? Nah, secara umum jiwa tua adalah individu yang sudah menjalani banyak kehidupan, banyak jalan yang berbeda. Kompleksitasnya dan pelajarannya juga banyak ya, dan punya pelajarannya masing-masing ya. Mereka mempunyai banyak pengalaman sehingga nilai-nilai, prinsip-prinsip serta perspektif ya mereka dalam melihat dunia itu berbeda dibandingkan dengan orang lain ya. Dalam melihat kehidupan ini, mereka sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan yang telah mereka kumpulkan di kehidupan yang sebelumnya. Dengan bekal pengalaman tersebut, jiwa-jiwa tua ini dihadirkan untuk membimbing ya, untuk memandu jiwa-jiwa muda ya, atau jiwa-jiwa yang lainnya agar meningkatkan kesadarannya. Tentunya setiap jiwa itu unik, memiliki karakteristiknya masing-masing ya, mempunyai spesialis masing-masing. Nah, untuk jiwa tua atau old soul sendiri ya, nah, mereka memiliki perspektif yang luas. Mereka mempunyai cara pandang ya yang lebar, yang pemikiran yang mendalam ya, dan lebih fokus ya mengarahkan diri sendiri pada pertumbuhan, pengembangan diri menuju kehidupan yang damai, yang tenang, dan juga yang bahagia. Berbeda dengan jiwa yang muda ya. Nah, jiwa yang muda ini memiliki perspektif yang lebih terbuka, cenderung tertarik pada kekuasaan, kekayaan, ketenaran, berkutat pada ego, masih lebih terfokus pada dirinya sendiri tapi di level ego. Nah, sedangkan untuk old soul biasanya sudah lebih bersahabat atau menaklukkan ya egonya, sehingga lebih cenderung ke spiritual. Selain itu, old soul atau jiwa tua itu ya, mereka itu ketika mendapatkan kekuasaan, ketenaran, kesuksesan, kejayaan, nah mereka tahu arahnya itu kemana ya. Arahnya itu untuk tujuan yang lebih besar, lebih tinggi tadi ya, karena visioner ya, lebih tinggi, lebih besar, lebih agung, lebih bermakna ya dari dirinya sendiri tuh seputar pribadinya dia ya, hanya sekedar kayak untuk egonya dia, enggak. Jadi tapi kalau old soul itu dia punya visi yang besar ya, punya tujuan yang besar, lebih pada kemanusiaan, lebih pada untuk kehidupan yang bermakna. Oke, sekarang kita lanjutkan
tanda-tanda atau ciri-ciri jiwa tua. Yang pertama, nah, mereka adalah pembelajar seumur hidup. Mereka itu suka belajar, mereka mencintai pengetahuan, dan juga mereka juga mencintai kebenaran. Nah, mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka ingin banyak belajar, ya. Belajar apa aja? Belajar banyak hal, ya. Terutama belajar tentang kehidupan, tentang manusia, tentang spiritual, ya, tentang apa saja, ya. Mereka itu rasa ingin tahunya tinggi, ya. Dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri mereka, ya. Jadi ibaratnya mereka tuh rakus rakus akan ilmu pengetahuan. Nah, itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka suka menyendiri. Mereka suka tempat yang sepi, mereka suka ketenangan, dan mereka pun nyaman sendirian dibandingkan dengan misalnya di tempat keramaian gitu, ya, atau ya ngumpul-ngumpul kayak gitu, atau pesta gitu, ya. Mereka itu lebih cenderung suka sendirian atau menyendiri. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu mereka cenderung spiritual ataupun religius, ya. Mengapa, ya? Karena mereka tadi sudah melampaui perjalanan, ya, perjalanan kehidupan, kemudian mengambil pelajaran, ya. Jadi selain itu juga mereka itu lebih fokus pada pertumbuhan diri, fokus pada hal yang membuat mereka itu tenang, damai gitu, ya. Jadi mereka itu cenderung spiritual ataupun religius, ya. Nah, kemudian ciri yang keempat yaitu mereka cenderung introspektif. Mereka itu suka merenung, mereka suka muhasabah diri, refleksi diri, kontemplasi, tafakur, ya, tadabur, ya. Tadabur juga bisa, tafakur. Nah, jadi dari peristiwa yang mereka hadapi, dari pengalaman-pengalaman yang mereka jalani, itu mereka suka merenung untuk diambil pelajarannya dan memahami hikmahnya. Selanjutnya, ciri yang kelima yaitu mereka memiliki gambaran yang besar, ya. Ketika melihat sesuatu itu mereka mempunyai pemikiran yang luas, yang dalam, ya. Jiwa mereka itu orientasinya pada sesuatu yang besar. Mereka visioner. Jarang, ya, jiwa tua itu yang tersesat pada hal-hal yang dangkal, seperti misalnya gelar, jabatan, kekuasaan, ketenaran, ya. Nah, karena mereka punya kecenderungan untuk lebih ke spiritual. Selanjutnya, ciri yang ke-8 yaitu mereka itu pengertian dan juga bijaksana, ya. Berhubung mereka itu sudah mengalami tadi banyak pengalaman, mendapatkan pelajaran, terus juga mencapai kebijaksanaan, ya. Banyak kebijaksanaan dan juga pengetahuan batin mereka, ya. Selain itu juga tadi perspektif mereka itu luas. Itu mempengaruhi cara pandang, ya. Mempengaruhi banget, mempengaruhi bagaimana orang itu jadi pengertian dan juga lebih bijaksana.
Selanjutnya ciri yang ke-9 yaitu mereka tidak materialistis ya. Mereka mempunyai gagasan kehidupan yang sederhana dan juga minimalis. Berbeda dengan jiwa yang muda ya. Jiwa muda itu masih fokusnya itu pada hal-hal yang materialistis ya teman-teman. Kepuasannya, kebahagiaannya itu masih berkutat di situ gitu. Nah, tapi kalau untuk jiwa yang tua yang sudah mengalami banyak sekali ujian, pelajaran hidup, nah itu sudah tidak lagi tertarik untuk melekat pada hal-hal yang materialistis. Jadi biasa aja gitu. Kalaupun mempunyai materi ya, misalnya kaya ataupun sebagainya, nah itu seperti saya jelaskan, itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri, misalnya untuk sosial, untuk masyarakat, untuk membantu orang lain gimana. Jadi tidak berkutat pada dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Kehidupan mereka itu sederhana, meskipun mereka itu kaya, meskipun mereka berkelimpahan, tetapi mereka lebih memilih untuk hidup sederhana dan juga minimalis, karena kepuasan batinnya itu, kebahagiaannya itu bukan di level material atau materi guys, tapi udah ke tingkat yang lebih lagi, yaitu ke pencerahan ya, ke kedamaian, ketenangan, kepuasan. Kemudian ciri yang ke-9 yaitu mereka, jiwa tua ini biasanya unik, otentik. Mereka itu punya gaya tersendiri, punya karakter tersendiri, punya ciri khas tersendiri. Mereka itu biasanya mereka nggak ngikutin tren gitu loh. Mereka punya ya style sendiri gitu guys. Jadi mereka unik, otentik, punya pemikiran sendiri terhadap kehidupan dunia ini, terhadap apa yang sedang mereka hadapi. Itu biasanya lain dari kebanyakan orang-orang. Makanya kadang-kadang juga suka dicap orang kayak aneh gitu ya. Kadang-kadang begitu sih guys. Nggak pada umumnya gitu, lain. Ada nggak yang punya pengalaman seperti ini? Nah, kemudian ciri yang lainnya adalah mereka idealis. Biasanya mereka idealis dan punya nilai-nilai tersendiri, punya prinsip-prinsip hidup sendiri. Mereka punya pandangan hidup sendiri yang betul-betul otentik. Nah, kalau misalnya ini ada kaitannya dengan yang tadi otentik ya. Jadi kalau misalnya berurusan dengan orang lain, tetapi jika itu tidak sesuai dengan idealismenya, ya lebih baik dia sendiri gitu. Karena ya orang-orang yang punya jiwa tua ini, mereka nggak bisa kayak ngikutin orang-orang gitu. Ketika idealismenya mereka diganggu atau bertentangan, ya secara batin tuh nggak bisa dibohongin guys, meskipun duitnya banyak.
Tapi kalau tidak sesuai dengan idealismenya mereka, ya udah cut, mending sendiri aja. Oke, berikutnya ciri yang ke berapa nih? 11 ya, itu tanggung jawab dan mandiri. Tanggung jawab dan mandiri. Ya tentunya ini ngaruh ya guys, kalau misalnya jiwa yang tua itu kan udah, namanya juga udah tua ya, udah dewasa, jadi mereka secara karakter itu lebih mandiri dan juga bertanggung jawab dalam hal apapun, terutama untuk dirinya sendiri. Ya kata visinya, misinya itu lebih besar dari dirinya ya, misinya itu untuk kemanusiaan ya. Ya tentunya secara karakter itu kan dia perlu mandiri dulu, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sehingga dia bisa bertanggung jawab pula mengemban tanggung jawab yang lebih besar tadi ya, untuk orang lain, untuk kepentingan yang lebih besar. Ciri berikutnya yaitu sensitif, bahkan sangat sensitif ya, empat. Secara emosional itu mereka peka guys, mereka peka, bisa merasakan tadi ya energi orang lain, kepeduliannya itu besar guys terhadap orang lain, bahkan tak jarang yang mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain. Ini kalau yang sudah sampai tidak sadar ya. Ciri yang ke-13 yaitu mereka sukanya bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua berpikirnya, seperti itu. Jadi kalaupun mereka masih anak-anak, sukanya bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa. Untuk apa? Untuk belajar dari pengalaman orang lain ini yang lebih dewasa dari mereka. Oke, berikutnya yang ke-14 yaitu menghargai komitmen dan juga hubungan yang lebih dalam berpikir, dalam berinteraksi, dalam relationship ya. Mereka itu lebih menyukai hubungan yang mendalam. Ketika mereka ngobrol juga nggak suka yang dangkal-dangkal, yang misalnya sekedar hihi, terus nggak ada makna apa-apa, nggak dapat apa-apa, cuma sekedar ngumpul kesana kemari yang cuman ya hebring aja. Itu tuh nggak banget, itu sama nggak cocok sama Oxo. Mereka itu lebih suka ngobrol itu sesuatu yang mendalam ya, itu kebutuhannya memang. Nah kemudian yang ke-15 yaitu mereka merasa asing di dunia ini. Kadang-kadang sulit untuk bertemu yang selaras energinya ataupun yang satu frekuensi ya. Makanya kadang dibilang aneh, mungkin dibilang kayak apa ya, orang lihatnya kok beda ya dengan orang-orang yang lain yang sukanya misalnya ngariung apa ya, ngobrol ke sana kemari yang gak jelas, gosip, jalan-jalan, shopping, apalagi ya, kayak yang ya sekedar untuk kepuasan sesaat gitu loh guys. Mereka itu kalau mau melakukan sesuatu itu mikirnya panjang, bukan sesaat. Daripada buat ngumpul-ngumpul dengan yang
tidak selaras energinya, itu justru nanti kayak justru kesedot energinya. Itu lebih baik sendiri menyendiri, belajar, refleksi diri, membuat karya misalnya kayak gitu. Itu lebih milih seperti itu guys biasanya. Jadi bisa tahu prioritas gitu loh, prioritas mana yang lebih membuat waktunya dan segala macamnya itu bermakna, karena ya tau lah ya, itu kan berharga. Nah, untuk ciri berikutnya ya, yang ke-16, dunia batin mereka itu lebih penting daripada dunia luar ya. Mereka lebih suka terhubung dengan alam, mereka lebih suka terhubung dengan diri sejati mereka dibandingkan dunia di luar. Nah, untuk yang ke-17, ciri yang lainnya itu old soul. Mereka sebenarnya itu ya bisa disebut dengan berontak guys ya. Mereka bisa juga menentang status quo, cenderung skeptis terhadap norma, aturan-aturan yang ada, lebih suka menjalani cara hidupnya sendiri, pikirannya sendiri ya, yang unik ya, dibandingkan mengikuti apa yang kebanyakan ya. Kadang-kadang yang kelihatan benar itu kan belum tentu emang itu yang benar ya kan, karena itu kadang budaya, tradisi, ataupun ya apalah ya yang ditanamkan atau yang diterapkan di masyarakat seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ya, mereka biasanya menyukai atau seleranya itu yang jadul, yang klasik seperti itu guys. Nah, mungkin itu. Nah, selanjutnya saya juga ingin berbagi next time deh ya, sebagai old soul saya ingin berbagi pengalaman saya sendiri sampai saya memahami atau sadar ternyata saya ini termasuk old soul.